Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Ibu jamaah sholat maghrib Mushola Al-Qaroni, yang saya hormati Bapak Ibu para pemirsa, hadirin hadirat kesemuanya. Pada kesempatan ini mari bersama-sama kita meneruskan pengajian kitab Tanbihul Ghafilin yang pada saat ini mari kita kupas bersama, yaitu tentang ikhlas. Bapak Ibu hadirin hadirat kesemuanya yang saya hormati, sabda Nabi ikhlasus sa'atin najatul abadi. Sabda Nabi menyatakan bahwa ikhlas sesaat akan menjadi keselamatan selamanya. Kalau kita berbuat sesuatu satu hari penuh dengan ikhlas sesaat, kita akan diberi keselamatan oleh Allah selamanya. Ikhlas adalah mengamalkan ibadah atau perbuatan yang disyariatkan, yang semata-mata karena Allah Ta'ala. Seperti Bapak Ibu menjalankan sholat maghrib berjamaah karena Allah Ta'ala, itu pun namanya juga ikhlas. Seperti Bapak Ibu bersedekah ataupun ibadah yang lain semata-mata hanya karena Allah, itu adalah namanya ikhlas. Ikhlas itu bukan perbuatan, tapi ikhlas itu adalah tujuan yang suci yang berada dalam hati yang sehat, sehingga orang beramal ibadah hatinya sehat, pasti dia bisa ikhlas. Tapi kalau orang beribadah dengan hati yang tidak sehat, maka tidak akan bisa terjadi ikhlas. Jadi ikhlas itu bukan perbuatan, tapi ikhlas itu tujuan yang suci yang berada pada hati yang ikhlas. Bapak Ibu yang saya hormati, ikhlas dibagi menjadi tiga. Ada ikhlasnya orang awam, ada ikhlasnya orang khusus, ada ikhlasnya orang yang lebih khusus. Ikhlasnya orang awam yaitu ketika dia berbuat, dia tidak pamer. Di samping itu ketika berbuat, yaitu dengan mencari bagian-bagian dunia ataupun akhirat. Seperti orang sholat punya tujuan supaya badannya dijaga oleh Allah, atau supaya badannya sehat. Ini pun juga termasuk
ikhlas tapi bagi orang awam. Termasuk lagi ketika ditanya, kenapa kamu kok sholat tahajud? Supaya saya ketika kerja diberi kelancaran oleh Allah. Itu pun juga namanya ikhlas bagi orang awam. Ditanya lagi, mau kemana? Saya mau ke musola. Untuk apa? Untuk sholat jamaah. Supaya apa? Supaya Allah memberi rezeki yang jembar, memberi rezeki yang luas. Itu pun juga namanya ikhlas bagi orang awam. Ditanya lagi, ada orang mau pergi kemana? Saya mau pergi ke masjid, saya mau beribadah. Supaya apa? Supaya saya mendapatkan surga. Itu pun juga namanya ikhlas bagi orang awam. Nah, termasuk lagi ketika ditanya, kamu mau kemana? Saya mau ke pengajian. Ben apa ngaji? Yo ben pinter sok ben diwehi medodari. Nah, adi ben diwehi medodari karo swarga karo kalih Gusti Allah besok di surga. Lah itu pun juga namanya ikhlas, yaitu bagi napa niku orang awam. Makanya disebutkan wal ikhlasu utawi ikhlas iku ngalasalasi darajatin ing atase 3 pira-pira derajat. Jadi ikhlas itu ada tingkatan. Darajatul ngawam, ikhlase orang awam. Lalu wal khawas, ikhlase orang yang khusus. Wa khawasil khawas, ikhlase yang orang yang lebih khusus. Ada ikhlase wong awam, ada ikhlase orang yang alim yang solihin, ada ikhlasnya para nabi, para rasul, para wali. Jadi ada 3 tingkatan. Jadi bagi orang awam ketika menjalankan ibadah supaya tubuhnya sehat. Ketika menjalankan ibadah supaya rezekinya jembar. Itu semua juga namanya ikhlas. Pak Abdul Qadir niki wong Madura. Ah niku ketika pergi ke musola untuk ikut sholat, ditanya tujuannya napa Pak Qadir sampean sholat iki? Lah ya ben diwehi swarga karo Gusti Allah. Niku ikhlas. Bagi orang awam, ikhlas itu sendiri maknanya murni. Murni, ndak enek apa-apa, hanya mengharap nopo semata-mata ibadah datang Gusti Allah. Tapi niku wau ikhlas dibagi 3. Lajeng wonten ikhlasul khawas, ikhlase wong sing khusus. Nopo? Ikhlase wong sing khusus niku yaitu tolabul khududil ukhrawiyah duna dunyawiyah. Kalau ada orang beramal, tujuan utamanya adalah untuk akhirat. Tujuan utamanya untuk akhirat. Jadi ada orang beramal, ibadah tujuannya untuk akhirat. Supaya di akhirat diberi ketenangan oleh Allah. Supaya di akhirat diberi kemuliaan oleh Allah. Supaya di akhirat diselamatkan dari siksa Allah. Supaya di akhirat diberi pahala yang banyak oleh Allah. Itu pun namanya juga ikhlas. Jadi ikhlas itu tingkatan yang kedua sing rodok dhuwur. Tingkatan sing pertama niku wau sing endek. Ikhlas itu beramal karena Allah, baik untuk kepentingan dunia ataupun akhirat. Kepentingan dunia ngibadah sregep lek nyambut gawe ben lancar, yaitu ikhlas bagi orang awam. Beribadah yang sungguh-sungguh supaya oleh Allah rezekinya dilapangkan, dijembarne. Nah, itu pun ikhlas bagi orang awam. Nah, sekarang bagi orang yang khusus tingkatan kedua, bahwa yang namanya ikhlas adalah beramal hanya untuk
mencari atau memperoleh urusan akhirat, bagian di akhirat, beramal supaya masuk surga, beramal supaya dijauhkan dari siksa neraka. Niki apik, niki ya termasuk ikhlas tingkatan kedua. Ikhlas tingkatan paling tinggi yaitu ketika beramal tidak mengharapkan sesuatu dari Allah, tidak karena mengharapkan surga, tidak karena takut neraka, tidak karena supaya di akhirat diberi kesenangan, tapi hanya melulu ibadah kepada Allah karena mempunyai sifat senang, cinta terhadap Allah, lan rindu terhadap Allah. Ini tingkatan paling tinggi Pak Atim, tingkatan paling tinggi. Jadi ketika beramal tidak mengharapkan apa-apa, hanya cinta kepada Allah. Sesuai dengan syariatnya, beramal sesuai dengan syariat, hanya ingin cinta kepada Allah, hanya ingin rindu kepada Allah, itulah beramal tingkatan ikhlas yang paling tinggi. Bapak Ibu yang berbahagia, lalu ada ikhlas yang menurut yaitu Al-Quran. Di dalam Al-Quran disebutkan kita disuruh ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in tukhfu ma fi sudurikum au tubduhu ya'lamullah. Katakanlah hai Muhammad, in tukhfu lamun podo ngrahasiakne sira kabeh ma ing barang fi sudurikum ing dalem pira-pira ati sira kabeh au tubduhu utawa mertelakne menjelaskan sira kabeh ing perkara kang ana ati ya lamhu mongko weruh ing perkara sapa Allah. Ini dasar bahwa Bapak Ibu, bahwa kita berbuat beribadah baik ikhlas atau tidak ikhlas diketahui oleh Allah. Ya'lamu ma fi sudur. Allah mengetahui apa yang ada dalam hati kita. Ketika kita berbuat seperti orang yang ikhlas tapi hati kita tidak ikhlas, Allah pun juga Maha tahu. Jadi jika kau simpan apa yang ada dalam hati atau kau perlihatkan, pasti Allah akan mengetahuinya. Wa ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ardh. Allah mengetahui segala apa yang ada di langit dan mengetahui apa yang ada di bumi. Innallaha wallahu ala kulli syai'in qadir. Allah atas segala sesuatu napa niku adalah berkuasa. Itu di dalam Al-Qur'an. Ada lagi dasar ikhlas di dalam Al-Qur'an. Kul amara rabbi bil qist. Kul ngucapa sira Muhammad, amara perintah sapa rabbi pangeran ingsun bil qisti kelawan ikhlas, kelawan adil. Orang itu kalau ikhlas pasti di situ hatinya sehat. Orang itu kalau sehat, atine lurus, atine adil, pasti lurus sesuai dengan syariat Gusti Allah. Hati kita itu diciptakan oleh Allah, diberi peraturan. Kalau kita mengikuti peraturan Sang Pencipta, tentunya kita adalah termasuk orang yang berhati sehat. Mula ikhlas niku tanpa hati yang sehat niku mboten saged. Hati ikhlas itu harus berhati yang sehat. Wa aqimu wujuhakum inda kulli masjidin. Hati yang pertama, kul amara rabbi bil qist. Ketika kita menyembah Allah, ketika kita melaksanakan perintah-perintah Allah, itu harus adil, harus lurus, berarti harus ikhlas.
Kita harus selalu berarti harus ikhlas. Kita harus selalu mengucapkan la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Itu pun juga nuntun kepada kita supaya murni, yaitu kita menjalankan dan berzikir kepada Allah. Wa aqimu wujuhakum inda kulli masjidin, hadapkanlah wajahmu, hadapkanlah tubuhmu ketika kamu di tiap-tiap kamu sholat. Ketika kita sholat, oleh Allah kita dianjurkan untuk menghadap ke kiblat. Kiblat kita adalah Ka'bah. Jadi kiblat kita adalah Ka'bah. Itu pun juga menunjukkan supaya kita berhati ikhlas, jangan sampai kita itu beribadah kiblatnya dua, kiblatnya satu saja, yaitu Ka'bah. Lek kiblatnya loro nggak boleh, itu namanya wayuh, nggak boleh. Jadi napa niku kiblatnya hanya satu, menunjukkan kita harus memurnikan agama Allah, kita kita beramal hanya karena Allah Ta'ala, sehingga kita beramal hanya dengan perintah Allah. Wada'u mukhlishina lahuddin, wada'u lan ngibadahu sira kabeh ing Gusti Allah, mukhlishina kalih wong kang murnekake lahu maring Allah adina ing taat. Berarti kalau kita semua taat itu murni, yaitu hanya semata-mata kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak boleh kepada yang lain. Kama bada'akum ta'udun, sebagaimana Allah mengeluarkan, menciptakan kita semua dari tidak ada menjadi ada, kita akan kembali kepada Allah seperti diciptakan. Ini lanjutnya ayat begitu. Karepe ngeten nih, kula panjenengan Bapak Ibu diciptakan oleh Allah tanpa nggawa pangkat, dilahirkan oleh ibu kita tanpa nggawa pangkat, tanpa nggawa klambi, tanpa nggawa harta, tanpa nggawa kedudukan. Kita pun oleh Allah akan dikembalikan, yaitu dikembalikan ke asalnya. Kita akan mati. Ketika kita mati, kita tidak membawa pangkat, kita tidak membawa harta, kita tidak nggawa klambi. Klambine dicepot, diganti klambi sing murahan, mori, bakal dipangan rayap. Kan itu. Kita tidak membawa apa-apa. Yang dibawa adalah hanya amal kebaikan. Yang bersama kita adalah hanya amal ketaatan, yang bersama kita adalah ibadah kita yang ikhlas. Ini karepe ngoten, kama bada'akum ta'udun. Jadi Gusti Allah ki nyiptakne kita tanpa derajat, tanpa pangkat, tanpa harta, tanpa baju. Jadi tanpa baju, kita pun akan dikembalikan juga tanpa pangkat, tanpa baju, tanpa harta. Terus yang kita bawa apa? Yang kita bawa adalah ibadah dengan ikhlas. Lalu ada lagi Bapak Ibu dasar ikhlas yang tercantum di dalam Al-Quran. Fada'ullah mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun. Fada'u mongko padha ngibadah sira kabeh Allah ing Gusti Allah mukhlishina halih wong kang padha murnekake lahu maring Allah adina ing ketaatan. Jadi kita dalam menjalankan ibadah taat kepada Allah harus murni hanya karena Allah Ta'ala. Walau karihal kafirun, walaupun orang-orang kafir itu membenci kepada kita, kita tetap bahwa beribadah hanya semata-mata karena Allah Ta'ala. Lalu ada lagi
Ayat yang menerangkan tentang keikhlasan. Wal hayyul ladzi la ilaha illahu fad'uhu mukhlishina lahuddin. Dia Allah yang maha hidup, tidak ada Tuhan kecuali Allah. Fad'uhu mongko ngibadah sira kabeh ing Gusti Allah. Yang maha hidup hanya Allah. Tidak ada Tuhan yang disembah kecuali Allah. Maka beribadahlah kepada Allah mukhlishina lahuddin, dengan memurnikan. Jadi dengan memurnikan kepada Allah tentang ketaatannya. Jadi lek taat kon murni neng Gusti Allah. Ngoten niku. Bapak Ibu, jadi ikhlas niku kados ngoten niku. Jadi kita harus beramal yang ikhlas. Amal yang diterima oleh Allah hanya yang ikhlas-ikhlas saja. Nabi bersabda, akhwafu ma akhafu alaikum asirul asghar. Sing paling tak wedeni di antarane sira kabeh he umatku. He umatku sing nang papungan. Nah, ngoten. Sing paling tak wedeni apa? Asirul asghar, yaitu syirik kecil. Musyrik kecil. Musyrik itu ada musyrik besar, ada musyrik kecil. Musyrik besar kalau kita menyembah Allah, tapi kita pun masih menyembah selain Allah. Itu musyrik yang besar. Kalau kita masih memuja kayu, kita masih memuja gaman, kita masih memuja benda-benda yang dianggap ampuh, nah itu berarti termasuk musyrik yang besar. Tapi ada musyrik yang kecil. Musyrik yang cilik nopo? Qalu ya Rasulullah wa masirkul asghar. Musyrik cilik itu apa toh? Syirik kecil itu menyekutukan Allah, tapi kecil itu apa? Qala arya'u. Nabi bersabda, yang namanya musyrik kecil atau syirik kecil menyekutukan Allah yang kecil adalah arya'u, pamer. Pamer ibadah. Jadi pamer ibadah. Yaqulu ta'ala lahum yauma yujazal abdu bi a'malihim. Besok Allah akan berkata, berfirman kepada orang-orang yang telah beramal. Ketika beramal di dunia dia pamer. Napa? Idhabu ilal ladzina kuntum turauna lahum fid dunya. Hei wong sing padha beramal. Wahai orang-orang yang beramal. Wahai orang-orang beramal, silahkan kalian menuju kepada orang-orang yang dulu pernah kamu pameri. Apakah kamu mendapatkan pahala, mendapatkan kebaikan dari orang yang kau pameri atau tidak? Ngoten. Berarti kalau kita niku ketika di dunia dituntut dituntut supaya ibadah itu ikhlas. Ternyata bagi orang-orang yang tidak ikhlas, beribadah tidak ikhlas, itu besok ketika di hari pembalasan, mereka-mereka itu akan oleh Allah diarahkan supaya tidak meminta pahala kepada Allah, dianjurkan supaya meminta kepada orang-orang yang pernah dipameri, di orang-orang yang pernah dipameri. Jadi Idhabu ilal ladzina kuntum turauna lahum fid dunya fangdzuru hal tajiduna indahum khairan. Hei wong sing padha pamer, wahai para orang-orang yang ibadahe pamer, wis saiki aja njaluk pahala ning aku. Karepe ngoten Gusti Allah. Aja njaluk pahala ning aku, aja njaluk kebaikan ning aku, njaluk kebaikan ning wong sing tau mbok pameri. Njaluk kebaikan neng wong sing tahu mbok pameri ibadahmu. Mintalah pahala, mintalah surga kepada orang sing tahu mbok pameri ketika di dunia. Ngoten. Niku wong sing pamer ngoten niku. Mula para Bapak Ibu, ikhlas itu adalah menjadi belahan dari agama Islam.
Sehingga ikhlas itu menjadi ukuran kita semua untuk beramal ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang bisa ikhlas itu kalau orang itu bertakwa. Jadi di samping kita ikhlas, harus kita dianjurkan untuk bertakwa. Innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Allah hanya menerima ibadah dari orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa pasti adalah orang yang hatinya sehat. Kalau orang itu hatinya sehat, maka dia akan bisa yaitu bisa ikhlas dalam beramal ibadah untuk Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, ahli hikmah berkata, ada 7 perkara jika dikerjakan tidak diimbangi dengan 7 perkara, maka perbuatan itu tidak ada manfaatnya. Man ngamila sab'atan duna sab'atin lam yang tafi bima yuk malu. Barang siapa yang beramal 7 perkara tidak diimbangi dengan 7 perkara, dia tidak akan mendapat manfaat dari apa yang diamalkan. Yang pertama, awaluha ayak malal khaufa dunal hadari. Kalau ada orang beramal merasa takut, jadi wonten tiyang niku krasa wedi, krasa takut, beribadah krasa wedi, krasa takut, tapi dunal hadari, tidak mau menjauhi kemaksiatan. Ngibadahe sira wegep, wedi karo Gusti Allah, wedi datang Gusti Allah. Tapi mboten ngati-ngati ndak gelem ngedohi kemaksiatan. Ngoten niku termasuk ibadah napa niku sing sia-sia. Ngoten. Dadi rasa takutnya sia-sia. Ini akhafu adzaballah. Saya takut siksa Allah. Wala yahdharu minadzunubi, tapi tidak mau menghindari dosa. Lek ngendika ya api, aku ki wedi karo Gusti Allah. Saya takut kepada Allah, tapi enggak mau menghindari dosa. Fala yang fa'u dzalika qaulu syai'an. Ucapan seseorang yang katanya takut kepada Allah, dia tekun ibadah, tapi tidak mau menjauhi urusan dosa, tidak mau menjauhi urusan maksiat, maka ucapan yang semacam itu adalah tidak ada manfaatnya. Lalu yang kedua, ayak malah birojak duna tolab. Yang kedua, apabila ada orang beramal dengan harapan yang baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Contohnya ngeten, ini arju sawaballah. Aku ki ngamal apik mergo aku ki pengen ganjaran. Saya ingin pahala dari Allah. Aku pengen ganjaran sama Gusti Allah. Walayat lubu bil a'mali sholihah, tapi enggak gelem ngamal sing sholih. Kepengen munggah swarga, kepengen pahala sing akeh, kepengen ning akhirat karo Gusti Allah digawe mulya, tapi tidak mau napa niku golek ngamal sing apik. Lam tangfahu maqalatuhu syai'an. Kalau ada orang berkata seperti itu, maka ucapannya ndak ada manfaatnya. Jadi pengen swarga, pengen kemuliaan di akhirat, pengen pahala sing kathah, pengen selamat dari neraka, tapi tidak mau beramal yang baik, niku ucapan yang ndak ada manfaatnya. Jadi mulana napa niku kita kalau berbuat baik ya kudu niat sing apik, niat. Jadi niat niku duwe tujuan. Tujuane ya sing apik yaitu ikhlas karena Allah Ta'ala. Lajeng nomor 3, biniat dunal qasdi. Kalau ada orang itu punya niat tapi ndak duwe tujuan, niat tapi ndak tandang,
yanwi biqalbihi ayak malabi taat wal khairat wala yaksudu bi nafsihi lam tangfa'u niyatu syai'an. Hati punya niat untuk beramal ketaatan, punya niat untuk ibadah sing sregep, punya niat untuk berbuat kebaikan, tapi ndak gelem nuju neng kebaikan, ndak mau menuju kepada kebaikan, pengen entuk 17 derajat, tapi nggak gelem sholat jamaah. Ngono kuwi ucapan sing ngono kuwi ndak ada manfaatnya. Ngoten. Jadi itu adalah perbuatan sing sia-sia. Jadi kepengen napa niku ngamal taat tapi ora tandang. Kepengen kebaikan ndak mau beramal baik. Kepengen pahala sing akeh nggak ingin napa nu nggak gelem nglakoni sing apik. Niku adalah termasuk perbuatan sing konyol. Cara nek wong berkata semacam itu, perkataannya itu tidak ada manfaatnya. Jadi kalau kita ingin diberi oleh Allah kebaikan, kita harus berbuat taat. Kita harus berbuat yang baik. Kita harus ikhlas. Lalu yang keempat, adua dunal juhdi. Yang keempat, ketika kita berdoa tidak disertai dengan sungguh-sungguh. Jadi tidak disertai dengan sungguh-sungguh. Ya doa ta'ala iwafiqau lil khairi wala istahidu lam yang fa'hu du'a'u syai'an. Yang keempat, kalau ada orang berdoa tidak disertai dengan kesungguhan. Donga njaluk hartane akeh mek ngatu ngemadep ngulon bar salat tanpa bekerja, ngoten niku adalah omong kosong. Niku dongane ndak enek, ndak doanya ndak ada manfaate. Dadi donga njaluk iso mlaku ngetan tapi parane ngulon. Nah, itu adalah konyol ngono kuwi. Makanya donga iki kudu disesuaikne. Doa itu ndak harus ngatung Allahumma ini as'aluka rizqan wasi'an, mboten kedah ngoten. Ya Allah, saya minta kepadamu rezeki wasi'an yang luas. Mboten kedah niku. Termasuk panjenengan niku bekerja, niku juga berdoa. Berdoa sing diketokne. Lek wong Jawa, Pak Ibu, donga ki enek sing dilambangne. Di donga enek sing dilambangne. Contone lek bocah bayi nika dijenangne abang. Niku karepe apa? Akhlake ben manis. Jeneng abange nggih anu to? Legi nggih Pak Murin ya. Nah, jeneng abang legi, akhlake ben manis. Donga ki ora kudu Allahumma ngoten mboten. Dadi enek sing karo Jawa. Lah nek wong Jawa neh lek pas sura, enek takir plontang. Takir diwehi janur. Niku karepe Allahu yukhriju minadz dzulumati lan nur. Gusti Allah ki wis ngetokne. Ya iki ngetokne menungso saka peteng nuju neng terang benderang. Saka zaman jahiliyah nuju neng Islamiyah. Saka zaman sing rusak nuju neng zaman Islam sing penuh dengan tata krama. Nah, niku jane ngoten, wong Jawa ki pinter. Ngoten lho. Dadi dongane dilambangne. Iki dilambangne. Ndak kudu Allahumma mboten. Mulane lek misalnya ada doa-doa Jawa niku ya panggah kena bisa dipakai itu, dipakai bisa. Kuwi donga-donga Jawa. Mboten kok musyrik mboten. Doa sing dilambangne. Ngoten. Anak beras kuning. Ngoten nika. Dia anak beras kuning. Kuwi rono-rono ngoten. Iki doa yang dilambangkan. Lah, tapi sing hubungannya dengan doa ini, donga-donga niku kita ketika berdoa niki ya harus kita sesuaikan. Jadi kita sesuaikan. Jangan sampai doa itu dengan sesuatu yang kita minta
dan dengan derajat kita itu ndak padha. Dongane njaluk cebloki gluduk, njaluk dicebloki langit sak isine kuwi kabotan. Dongane sing kalau Kanjeng Nabi ya. Kanjeng Nabi itu ngajarne donga ki sing ringan-ringan. Napa? Minta supaya imannya tetap, minta ampunan kepada Allah, minta rezeki sing luas. Hanya itu. Minta rezeki yang luas, minta sehat, minta dihindarkan dari maksiat. Nabi ringan-ringan itu. Jadi enggak sing gede-gede enggak. Lek jaluk surga ya minta surga, minta dijauhkan dari neraka. Jadi terutama kalau Kanjeng Nabi itu tahiyat akhir setelah Innaka Hamidum Majid, Nabi selalu minta perlindungan pada Allah supaya dijauhkan dari siksa kubur, supaya dijauhkan dari azab neraka, supaya dijauhkan dari fitnah kehidupan, supaya dijauhkan dari fitnah Dajjal. Masih Dajjal itu Nabi. Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabin nari wa min fitnatil mahya wal mamati wa min fitnati masiihid Dajjal. Jadi Nabi minta perlindungan dari siksa kubur, dari siksa neraka, dari fitnah orang hidup, dari fitnah kematian, dari Masiihid Dajjal, dari ganasnya Dajjal. Jadi kalau kita berdoa harus sesuai dengan perilaku kita. Jadi lek donga kok gegeden ndak sesuai karo perilaku kita. Lah niku padha karo mentertawakan kepada Sang Pencipta ngono lho. Jadi harus sesuai dengan perilaku kita. Jadi lek wong cilik ya jalukane cilik ae. Kalau kita itu minta supaya ditolong dalam ketaatan, kita harus berbuat taat. Kalau kita minta kepada Allah supaya dosanya dimaafkan, ya kita harus banyak istighfar. Ora tahu istighfar, njaluk dosane di ngapura. Lah niku sing enggak sesuai. Jadi harus disesuaikan. Lalu yang kelima, al-istighfaru dunan nadami. Perbuatan seseorang tidak ada faedahnya, tidak ada manfaatnya. Yang kelima adalah beristighfar, minta ampun kepada Allah tapi tanpa ngetuni dosa. Minta ampun, minta ampunan terhadap Allah tanpa getun dengan dosanya. Ini tanpa getun dosane. Ucapane astaghfirullahaladzim, astaghfiru nyuwun ngapura sapa ingsun, Allah ing Gusti Allah al-ngazima kang maha agung. Ucapane ngono wae, tapi maksiate panggah. Ketika mulutnya mengucapkan astaghfirullahaladzim, atine iki kok golek colongan ning ndi. Misale, ya iki membaca istighfar, meminta ampun kepada Allah tapi ndak enek getun. Ndak enek rasa getun terhadap dosanya. Wi istighfar ini ya ndak kangge, ndak enek faedahnya. Jadi ketika kita istighfar, walaupun setelah sholat, kita harus punya rasa getun. Punya rasa getun terhadap dosa kita, terhadap perbuatan kita yang melanggar syariat Allah. Terhadap dosa kita yang kita kerjakan, kita harus merasa getun. Itu nanti istighfare ada manfaatnya. Lek enek manfaate rugi hanya astaghfirullahaladzim. Itu sama mentertawakan kepada Allah. Jadi kalau kita istighfar, minta ampun pada Allah, harus duwe rasa getun. Jadi getun atine atas dosa-dosa yang
diperbuat. Lalu nomor 6, bil alaniyah dunasarirah. Kalau ada orang berbuat baik, orang tekun ibadah ketika tampak, pas ketok tampak tekun ibadah, tapi ketika tidak tampak tidak tekun ibadah, itu juga termasuk perbuatan yang sia-sia. Ketika berada di hadapan orang banyak berlaku jadi orang yang baik, tapi ketika di belakang berlaku jahate, a'udzubillah min dzalik, itu pun termasuk perbuatan yang sia-sia. Jadi perbuatan sia-sia. Yuslihu umrahu fi alaniyah wala yuslihu fi sirri. Jadi ketika berada di tengah-tengah keramaian, menunjukkan kebaikannya, menunjukkan ibadahnya sing sregep, menunjukkan orang yang berbudi pekerti yang luhur, ketika di keramaian, ketika ada orang banyak. Tapi ketika sudah kembali kepada asalnya, ibadah rasa-rasen, akhlak elek, adik jahat sekali, perilakunya jelek, gak duwe sopan santun. Lah perbuatan-perbuatan yang dilakukan dengan baik itu di hadapan orang banyak, itu ndak enek paedahe. Wi contoh lek ndak ikhlas ngono kuwi. Ndak enek paedahe. Mulane para bapak ibu, kalau kita ibadah, sering kula ucapne, sering kula aturne panjenengan, kalau kita ibadah apapun, itu mintalah kepada Allah supaya ibadah itu menumbuhkan akhlak budi pekerti yang baik dalam hati kita. Kalau kita sholat, kita harus bisa menumbuhkan akhlak yang baik kepada Allah, juga kepada sama manusia. Kalau kita berzakat, kita pun harus minta kepada Allah supaya apa? Supaya menumbuhkan akhlak yang baik dalam hati kita terhadap sesama manusia. Ini perintah loh Pak. Aqimus sholah wa atu zakah. Dirikanlah sholat, keluarkanlah zakat. Ini supaya kita itu hablum minallah wa hablum minan nas. Supaya kita itu menyembah Allah, juga supaya kita berbudi pekerti yang baik terhadap sesama manusia. Zakat niku lek barang mesti diwehne nang menungso, ngoten. Diwehne nang menungso. Mula Bapak Ibu, kita ndak usah gawe-gawe apa eneke. Jadi apa adanya kita berbuat. Jadi yang penting berbuat sesuai dengan syariat yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ndak usah gawe-gawe. Jadi di hadapan keramaian kita tetap berbuat baik. Ketika kita sendiri atau ketika kita dalam yang sepi, kita pun tetap berbuat baik. Neng ngarepe wong akeh ya panggah salat, ora enek wong ya panggah salat. Kuwi lho wong ikhlas sing ngoten niku. Lek sing gak ikhlas, engko neng ngarepe wong ki salate dikusuk-kusukne ngono. Engko lek wong ndek enek ya lap lamcing jungkir walik ngoten niku ndak karu-karuan. Mulane ikhlas niku hanya berada pada hati orang mukmin yang sehat. Mimmo mesti ikhlas ngoten. Lalu yang ke-7, ayak malal bil kidi dunal ikhlas. Termasuk 7 perkara. Jika dikerjakan tidak diimbangi dengan 7 perkara adalah yang ke-7, beramal dengan bersungguh-sungguh tapi ndak ikhlas. Bersungguh-sungguh ngelakoni taat, salate sregep, sedekahe sregep, poso sregep, wis pokoke ngoten sregep kabeh, ibadah sregep. Tapi wala takunu amalu khorisatan.
tapi amalnya tidak ikhlas. Liwajillah, ndak krono Gusti Allah. Lang tangfa'u a'maluhu, amal itu tidak bisa diambil manfaatnya. Mula sedaya mawon Bapak Ibu, bahwa kita ini bisa mengambil kebaikan-kebaikan amal kita kalau kita ini bisa ikhlas. Ngoten iki bisa ikhlas. Mula Bapak Ibu, mugi-mugi dengan pengajian yang saya sampaikan dari kitab Tanbihul Ghafilin bisa menambah ilmu kita, bisa menambah kesungguhan kita dalam ibadah kepada Allah, dan mudah-mudahan kita oleh Allah dijadikan sebagai orang yang ikhlas untuk beramal ibadah terhadap Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.